Oh tidak, ada troli yang menuju 5 orang. Kamu bisa menarik tuasnya untuk memindahkannya ke jalur yang lain dan hanya membunuh satu saja. Apa yang akan kamu lakukan? Tarik tuasnya atau biarkan aja? Kalau orangnya random, ya pasti nyelamatin 5 lebih baik daripada satu ya kan? Di sini dilemanya itu apakah lu tega buat mengorbankan orang yang aslinya gak kena imbasnya demi 5 orang yang aslinya kena imbasnya gitu. Karena bisa nyelamatin lebih banyak, pula aja lah ya. Jika pilihan ini dapat menyelamatkan lebih banyak nyawa, tentu aku akan menarik tuas itu. Sebagai seorang pahlawan, aku tidak boleh membiarkan 5 orang mati begitu saja saat ada cara lain. Meskipun harus mengorbankan 1 orang, itu tetaplah keputusan dengan dampak terbaik. 5 orang, 1 orang. Pada akhirnya, mereka semua berada di tempat itu tanpa alasan yang benar-benar berarti. Membiarkan troli berjalan apa adanya, menunjukkan bahwa kau tidak mengelabui dirimu sendiri tentang makna hidup. Dunia seperti ini, Seakawa. Jadi menurut lu, entah itu 1 atau 5 orang gak ada bedanya. Maksud lu apa? Dunia udah seperti ini sejak awal. Nilai hidup manusia itu rapuh, berubah-ubah, dan seringnya ditentukan oleh situasi, bukan moral. Dalam ini, 1 atau 5. Manusia hanya memberi nilai pada angka itu karena mereka takut pada rasa bersalah, bukan karena hidup itu sendiri memiliki bobot. Entah 1 atau 5, kalau sama-sama orang random gak ada bedanya, gitu kah? 5 orang, 1 orang, jumlahnya tidak mengubah kenyataan dasarnya. Mereka semua adalah manusia yang tidak kamu kenal. Dalam 1 tahun, 1 bulan, mungkin bahkan besok, tidak ada yang akan mengingat mereka. Hidup mereka berakhir, dan dunia tetap berjalan, seolah tidak terjadi apa-apa. Jika semua yang hilang akhirnya terlupakan, apa bedanya angka? Kau hanya memilih bentuk keheningan, mana yang lebih kamu sukai. Tapi kan semakin banyak orang, berarti kemungkinan semakin banyak relasi juga. 5 orang itu punya jumlah orang dekat lebih banyak daripada orang 1. Relasi, kau berbicara tentang jumlah orang yang akan terluka karena kehilangan. Tapi pada akhirnya, apakah itu benar-benar mengubah apapun? Dunia ini, sejak awal, tidak pernah peduli berapa banyak orang yang menangis, atau berapa banyak yang hilang. Lima orang atau tabungan hidup. Lah ini mah gampang ya. Kalau uang mah bisa dicari lagi pastinya. Nanti habis diselamatin, ditagih uang. Aku akan menarik tuasnya. Uang memang bisa dicari kembali, tapi nyawa tidak. Kalau 5 orang itu selamat, mereka bisa kembali kepada keluarga, menjalani hidup, dan mungkin suatu hari datang membantu kita kembali. Biarkan saya. 5 nyawa hanyalah 5 titik kecil dalam jutaan. Kehilangan tabunganmu mungkin menghancurkan masa depanmu, dan kehancuranmu akan mengubah jauh lebih banyak orang. 1 korban yang runtuh bisa menghasilkan 1000 efek domino yang indah. Kan ada kemungkinan kita bakal dibantu balik sama orang 5 itu. Dan juga uang kan bisa dicari lagi. Bantuan balik? Itu hanyalah harapan, dan harapan adalah mata uang paling rapuh di dunia. Uang bisa dicari lagi, benar. Tapi manusia, apakah 5 orang itu benar-benar akan menolongmu? Atau mereka hanya akan kembali pada hidup mereka? Melupakanmu seperti angin lewat? Dan jika itu yang terjadi, apakah pengorbananmu tetap layak? Atau kau hanya menukar hartamu untuk ilusi rasa bermoral? Lima orang atau lu sendiri. Wah, ini sih pilihan sulit ya. Ini tuh sebenarnya sama kayak yang di awal, 5 atau 1. Lah tapi sekarang yang 1 itu lu sendiri, men. Yeah, they gotta go, man. They gotta go. Aku akan membiarkan mereka mati. Jika 5 orang mati, dunia tetap bergerak. Jika kamu mati, dunia juga tetap bergerak. Perbedaannya hanya pada penderitaan kecil yang menyebar di sekitar mereka. Dan mengapa kamu harus menjadi martir bagi orang asing yang bahkan tidak mengenalmu? Ini adalah keputusan yang berat untuk siapapun. Jika aku berada dalam posisi itu, aku akan menarik tuas. Nyawa adalah hal yang paling berharga. Jika ada 5 nyawa yang bisa kuselamatkan dengan mengorbankan diriku, maka sudah sewajarnya seorang pahlawan memilih jalan itu. Hidupku sendiri tidak lebih penting daripada hidup mereka. Setiap orang punya keluarga yang mencintai mereka, punya masa depan yang menunggu. Aku siap untuk berdiri di depan maut demi melindungi mereka. Tapi aku tidak akan memaksa kamu melakukan yang sama. Heroisme bukan kewajiban, itu hanya pilihan. Aku menghormati keputusanmu, apapun alasannya. Pahlawan Himmel,
Kan gak ada kemungkinan 5 orang itu bakal lebih baik dan berguna daripada lu. Kalau kata gua sih mending biarin aja 5 orang itu. Aku mengerti maksudmu. Aku tahu tidak ada yang bisa menjamin bahwa 5 orang itu akan menjadi individu baik atau berguna. Di antara mereka ada yang akan menyakiti orang lain suatu hari nanti. Namun, jika aku mulai menimbang nyawa atas nilai kegunaan, aku sudah tidak menjadi seorang hero. Tapi itu udah naif sih menurut gua. Kalau lu kan udah pasti atau bisa mengalahkan Raja Iblis kan. Lah orang 5 random itu, kalau lu hidup, kemungkinan Raja Iblis dikalahkan lebih gede dan rakyat aman. Lah kalau orang 5 itu hidup, apakah bisa mengalahkan Raja Iblis? Seberapa banyak kemungkinan mereka bakal ngebawa keuntungan kayak lu? Dan kalau gitu, berarti bakal lebih banyak penderitaan dong. Jika aku mulai memilih menyelamatkan diri hanya karena aku mungkin lebih berguna, maka akulah yang pertama kali mengkhianati semua hal yang membuatku menjadi diriku sendiri. Aku mengerti logikamu, tapi menjadi hero bukan tentang siapa yang lebih berharga. Kehidupan itu bukan angka di dalam neraca. Hari ini aku mungkin dapat mengalahkan Raja Iblis, tapi jika aku mati demi menyelamatkan 5 nyawa, siapa yang tahu? Mungkin salah satu dari mereka akan menjadikan masa depan yang lebih baik daripada aku sendiri. Selamatin 5 orang atau kopi original dari salinan original dari lukisan Mona Lisa. Pul. Itu bahkan bukan pertanyaan yang sulit. Aku akan menarik tuas dan menghancurkan lukisan itu. Nilai seni seperti apapun tidak akan pernah melampaui nyawa 1 orang, apalagi 5. Aku juga akan menarik tuas. Sebuah lukisan adalah benda mati. 5 manusia, betapa rapuh dan tidak bermaknanya mereka, adalah makhluk hidup. Nyelamatin orang kaya yang bakal ngejanjiin uang $500.000. Wait, berapa itu? 8M. Atau nyelamatin orang biasa. Wah, ini mulai nih ya, penyuapan nih. Gini, kalau random sama random kan kita pilih buat nyelamatin lebih banyak kan. Walaupun mengikut sertakan yang awalnya gak terlibat. Ini 1 sama 1. Satunya random, satunya nawarin 8M. Apa yang bisa gua dapetin dari 8M, men? Kalau telur 1 kilo, let's say 30.000 lah ya. Jadi 8M dibagi 30.000, 266.666 kilo telur. Wow, bisa buat berapa lama itu, men? Nah, ini yang bakal gua lakukan. Gua bakal ambil 100 juta buat gua sendiri. 900 jutanya bakal gua buat investasi, bisnis atau saham, dan 7 miliarnya bakal gua kasih buat masyarakat, entah itu sembako atau ngebuat fasilitas kesehatan lebih murah atau gratis. Dengan begitu, gua udah menyelamatkan lebih banyak orang dari kelaparan atau dari kemungkinan stunting atau penyakit-penyakit gitulah ya. Terus, uang hasil investasi gua yang makin banyak bisa buat ngebantu lebih banyak orang lagi. God damn, ini men jawabannya. Domino effect men. Berarti yang Mona Lisa tadi juga bisa kayak gitu kah? Berapa harganya? 1M USD. Holy shit man. Fuck yeah man. Gua langsung bisa nyelesain tuh masalah kelaparan dan makanan yang nggak bergizi. Fasilitas kesehatan gratis sama gua, men. Gua bakal selamatin lukisannya asalkan dengan syarat gua jadi punya kepemilikan lukisannya. Gua bisa jual dan ada yang mau beli. Bam, gua biarin tuh 4 orang hilang buat nyelamatin ratusan ribu nyawa dan ngasih kesejahteraan, ayo. Biarkan saja. Nyawa bukan sesuatu yang bisa ditukar dengan apa-apa. Jika aku menyelamatkan seseorang karena imbalan, apa aku masih bisa menyebut diriku sebagai pahlawan? Aku akan tarik tuas. Uang membuka kemungkinan dan kemungkinan membuka kendali. Kalau aku bisa mengamankan sumber daya besar dengan mengorbankan seseorang yang sama sekali tak memiliki keterikatan denganku, mengapa tidak? Dan bukankah itu yang kebanyakan manusia lakukan? Mengorbankan banyak orang tak terlihat demi keuntungan kecil yang nyata?
selamatin 5 lobster atau 1 kucing? 1 kucing. Kalau menurut gua sih kayaknya lobster gak punya consciousness atau kesadaran lebih baik daripada kucing ya. Jadi mungkin lebih gak menyakitkan dah. Aku tidak bisa membiarkan seekor kucing mati. Makhluk itu hidup berdampingan dengan manusia. Mungkin ada anak kecil yang menunggunya pulang. 5 lobster, ya itu sedih, tapi mereka tidak memiliki ikatan seperti itu. Biarkan saya. Seekor kucing memiliki hubungan emosional dengan manusia. Sementara 5 lobster hanyalah makhluk yang hidup jauh dari sentuhan sosial dunia kita. Nilai yang kau sebut relasi itu akan jauh lebih besar pada kucing ini. Dan itu membuat kehilangan itu lebih dalam. Lobster hanyalah bahan makanan. Lima orang yang tidur dan gak merasa sakit atau 1 orang yang bangun? Bull. Aku akan tetap menarik tuas. Meskipun 5 orang itu tertidur dan tidak merasakan rasa sakit, mereka tetaplah 5 nyawa. Dan nyawa adalah nyawa, entah mereka sadar atau tidak. Jika ada cara untuk mengurangi jumlah kematian, tugasku sebagai pahlawan adalah mengambil keputusan itu. Biarkan saya. 5 orang yang tidur akan mati tanpa menyadari apapun. Tidak ada teror, tidak ada ketakutan, tidak ada kesadaran tentang akhir hidup mereka. Sementara 1 orang yang terbangun akan memandangku, panik, mungkin memohon. Ketakutan itu terlalu berharga untuk dihapus begitu saja. Rolly menuju ke 5 orang yang sengaja mengaitkan diri di sana. Atau tarik tuas ke 1 orang yang gak sengaja tersandung ke sana. Oh hell no man, fuck no. Kalau mereka pingin, ya udah, silakan. Do nothing kalau gua. Biarkan. Orang yang tak bersalah tidak seharusnya menanggung akibat dari keputusan bodoh orang lain. Keinginan mereka sudah jelas. 1 orang itu hanya terjebak. Dan seseorang yang tidak memilih seharusnya tidak dipaksa menerima akhir yang bukan miliknya. Aku tidak perlu menambah makna baru ke kehidupan manusia yang tidak bermakna itu. Tuasnya cuma mempercepat Rolly dan mengurangi rasa sakit. Bull. Kalau mereka tidak bisa diselamatkan, maka hal paling manusiawi adalah mengurangi penderitaan mereka. Aku akan menarik tuas. Jika tidak dapat dihindari, penderitaan hanyalah hiasan yang tidak diperlukan. Aku akan menarik tuas juga. Menuju ke 1 orang atau paket Amazonmu bakal telat nyampenya. Come on bro, kalau ada yang pilih do nothing, lu psikopat sih. Kalau aku bisa menyelamatkan 1 nyawa tanpa mengorbankan apapun kecuali untuk kenyamananku yang tidak besar, tentu saja aku akan menarik tuas itu. Tidak menarik tuas berarti membiarkan seseorang mati hanya agar paketmu tiba tepat waktu. Ironisnya, itu terlalu dangkal bahkan untuk manusia biasa. Aku ingin melihat dunia hampa ini terus berputar sedikit lebih lama. Tarik tuas. Jadi lu tarik tuas bukan dengan niat buat nyelamatin nyawanya, tapi buat ngebiarin dia hidup lebih lama di dunia yang kata lu hampa ini. Hidup lebih lama dalam kehampaan adalah hukuman yang jauh lebih berat daripada mati cepat tanpa sadar. Aku tidak menarik tuas untuk menyelamatkan seseorang. Aku hanya memperpanjang permainan. Selamatin best friend atau 5 orang random. Ya pasti yang lebih berharga buat kita itu best friend lah ya. Dilemanya, apakah lu mau merelakan 5 nyawa demi 1 hanya karena keegoisan lu? Mulai aja. Teman itu berarti hubungan, kenangan, dan perjuangan bersama. Dunia dipenuhi orang-orang asing, namun sangat sedikit orang yang dapat kau sebut sebagai teman sejati. Aku tidak bisa mengkhianati seseorang yang telah berjalan bersamaku dan berbagi hidup denganku. Biarkan. Teman adalah ilusi lain yang diciptakan manusia untuk memberi arti pada hidupnya. 5 atau 1. Bukan jumlahnya yang menarik, tapi konsekuensi psikologisnya. Jika aku menyelamatkan best friend, dia akan hidup membawa rasa berhutang, trauma, baik secara psikologis, fisik, baik mental, baik sosial, dan berasumsi bahwa 5 nyawa mati demi dia. Tapi kalau aku membiarkan troli berjalan, aku hanya kehilangan 1 orang, dan dunia tetap berjalan seperti biasa, tanpa drama tambahan. Orang random ataupun teman, sebenarnya sama. Kau hanya merasa mereka berbeda. Iya juga sih ya. Bisa aja bakal ada rasa bersalah dan beban ya. Tapi gimana kalau itu Anna Lieber? Anna. Dia bukan sekadar seseorang bagiku. Dia adalah satu-satunya alasan mengapa identitasku pernah ada. Jika yang berada di rel itu adalah Anna, maka pilihan ini tidak lagi tentang 5 orang atau 1. Ini tentang fondasi dari siapa aku.
Dan jika aku menarik tuas dan 5 orang lain mati, jadi hanya konsekuensi kecil yang akan aku tanggung dibandingkan dengan kehilangan satu-satunya manusia yang membuat aku tak ada. Langsung berubah pikiran dia. Oke, ini udah lumayan lah ya. Cukup ngebuat dilema dan seru sih. Bisa tahu gimana pandangan pahlawan Himmel dan mas-mas nihilis satu ini, men. Kalau kalian punya pendapat sendiri tentang ini, silakan komen ya. Oke, sekian buat video kali ini. Thank you.